Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore. Gimana kabar Anda di sore hari ini? Menjumpai Anda penuh semangat di sore hari ini. Bibir bincang-bincang remaja. Bersama saya Ovi Mitra Pas, tentu tema-tema menarik akan kami bahas. Nah, spesial di sore hari ini kita akan membahas tentang peran keluarga dalam pembentukan karakter. Bersama Forum Anak Kabupaten Pati, Foranti, di sore hari ini telah hadir bersama kita adik-adik saya yang luar biasa. Ada Rina Widyaningsih dari SMA N2 Pati. Halo, selamat sore Kak Rina. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Baik dan semangat selalu ya. Iya. Luar biasa. Kemudian juga ada Silvi Khofifah dari SMA PGRI 1 Pati. Selamat sore Kak Silvi. Sore, Kak. Gimana kabarnya? Baik. Baik, di sore hari ini sudah siap untuk menyapa Mitra Pas ya. Siap. Teman-teman semuanya sudah rindu dengan bincang-bincang remaja. Karena saya yakin juga banyak seusia kalian yang sore hari ini juga sudah menanti-nantikan acara spesial ini, bincang-bincang remaja. Sembari juga berkeinginan untuk juga bisa meniru apa yang sudah kalian lakukan di sore hari ini. Dan sore ini Mitra Pas tentunya bisa bergabung bersama kami di SMS dan WhatsApp 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau juga bisa simak tayangan live audio visual kami Mitra Pas di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini untuk teman-temannya Kak Silvi dan juga Kak Rina yang barangkali pengen melihat langsung dicari di Facebook Radio Pas FM Pati 2. Bisa dicari linknya kemudian di-share ke teman-temannya ya. Sore hari ini luar biasa sumringah. Nah, sekali lagi setiap kali saya memandu bibir rasanya saya kembali ke usia kalian. Sore ini membahas tentang peran keluarga. Saya yakin semuanya punya keluarga dong ya. Iya. Iya, nah bisa nggak sih mendeskripsikan keluarga dari kalian di sore hari ini sebelum kita ke inti pembahasan? Dari Kak Silvi dulu barangkali. Keluarga itu menurut aku tempat yang ternyaman buat anak-anak tentunya. Terutama keluarga itu juga menurut aku termasuk sebuah lingkungan yang sangat membuat anak-anak seusia aku tuh merasa aman. Oke, merasa aman dan nyaman gitu. Iya. Kemudian kalau Kak Rina, makna sebuah keluarga nih untuk Kak Rina pribadi gimana? Menurut aku keluarga itu sangat penting untuk kita gitu. Maksudnya kadang kan ada anak yang mungkin orang tuanya kerja atau gimana, jadi kayak kurang adanya peran dari kedua orang tua itu. Jadi menurut aku peran kedua orang tua itu sangat penting untuk ada di sisi pertumbuhan kita gitu. Jadi ya. Oke, di sisi pertumbuhan, dan itu juga bisa membangun karakter kita seperti apa. Itu juga tergantung dari keluarga kita ya. Nah, ini akan kita bahas sore hari ini. Sebelum lebih jauh, Kak Silvi ini kelas berapa Kak Silvi? Aku kelas 10. Kelas 10? Iya. Kelas 10 tapi sudah berani show up, sudah berani untuk masuk di talk show. Kemudian juga Kak Rina kelas berapa ini? Kelas 11. Kelas 11 dan siap untuk menginspirasi Mitra Pas semuanya, para teman-teman remaja Forum Anak Kabupaten Pati di sore hari ini. Dan peran keluarga dalam pembentukan karakter. Nah, peran utama keluarga dalam pembentukan karakter yang dimaksud ini seperti apa? Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu. Oke, silakan. Peran utama keluarga dalam membentukan karakter anak adalah sebagai lingkungan pertama yang memberi pengaruh terhadap perkembangan nilai-nilai moral, sosial, dan emosional anak. Keluarga juga mengajarkan anak tentang nilai-nilai seperti tanggung jawab, terus kejujuran, kasih sayang, serta mengajarkan anak cara berinteraksi dan juga cara menghadapi tantangan hidup. Cara menghadapi tantangan hidup, luar biasa. Ini jauh banget nih sampai tantangan hidup. Sampai saat ini tantangan hidup sudah mengalami apa belum? Apa masih flat aja nih? Masih flat-flat aja. Iya kan, memang masih seusia kalian harus belajar. Kemudian juga semuanya serba diatur oleh orang tua. Iya. Nah, tentu dari pengaturan-pengaturan orang tua itu nanti akan juga lahir karakter yang diharapkan begitu. Kalau dari Kak Rina ini gimana ini untuk keluarga kemudian memiliki peran utamanya seperti apa dalam pembentukan karakter?
sama kayak Silvi tadi, cuma biasanya kan karakter anak itu karakter orang tua itu menurun pada anaknya. Contohnya biasanya kalau orang tuanya sering bicara dengan nada tinggi, itu biasanya anaknya pun akan meniru dengan bicara dengan nada yang tinggi juga. Terus kalau orang tuanya sering bukan berbohong tapi berbohong untuk kebaikan. Nah, itu biasanya Gimana nih contohnya berbohong untuk kebaikan? Jangan beli es gitu kan, untuk nanti gini-gini. Wah, pelit banget ini orang tuanya, nggak boleh kan beli es. itu demi kebaikan dia sendiri gitu. Nah, itu nanti kayak anak itu akan merasa kayak kenapa nggak boleh, kan itu cuma sebuah es krim gitu. Itu kan kebohongan kecil yang dikeluarkan dari keluarga itu sendiri. Nah, itu nanti bisa jadi anak itu menurun, bukan ikut berbohong tapi ikut gimana ya, Jadi apa ya, kurang percaya begitu ya Iya. dengan orang tuanya. Padahal hal kecil loh itu ya. Dan sering terjadi juga. Saya yakin juga Kak Silvi sama Kak Arina juga pernah mengalami Iya, seperti itu. Jangan beli es krim itu jamu. Ya, kalau Iya. zaman dulu seperti itu. Kalau zaman saya dulu seperti itu. Saya bahkan pernah waktu kecil itu apa ya bahasanya, berlari-lari, terus juga gudak kalau bahasa Indonesia apa nih? Ngejar. Mengejar penjual es krim, justru malah dimarahin waktu itu. Tapi karena memang waktu itu uang itu kan belum seperti saat ini ya. Dulu mungkin lebih dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting dari sekedar es krim itu. Nah, kemudian dari lingkungan keluarga ini kan bukan hanya orang tua ya, bukan hanya ayah, bunda, tapi juga ada yang lain-lain, katakanlah misalnya yang bercampur dengan kakek, nenek. Iya. Nah, itu gimana kalau menurut kalian, versi kalian begitu seusia kalian menghadapi situasi-situasi di mana kadang orang tua tidak membolehkan, tapi nenek dan kakek, silahkan, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Nah, itu pandangan-pandangan dari kalian, menurut kalian gimana? Dari siapa dulu? Kak Silvi barangkali? Kalau menurut aku dulu juga pernah sampai gitu. Mm-mm. Orang tua tuh nggak ngizinin buat beli kayak mainan tuh nggak boleh. Cuma dari kakek nenek itu ngebolehin, bahkan sampai dibayarin gitu Kak. Terus menurut aku ya nggak apa-apa selagi nggak ada yang kayak keberatan berpihak atau gimana gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, pandangan yang sebenarnya nggak apa-apa karena memang keinginannya tercapai. Iya. Kalau Karina gimana? Eh, Menyikapi situasi seperti itu. Kalau pas masih kecil tuh ya, kalau aku mau ya aku nurutin kakek nenek itu. Tapi kalau aku gak mau ya nurutin orang tuaku. Tapi kalau udah besar ini kan udah bisa milih ya, kayak kalau emang orang tuaku gak boleh tapi aku tetap mau, dan kakek nenek itu semua boleh, itu aku tetap ngelakuin. Tapi kalau orang tuaku dari awal itu gak ngebolehin, terus aku cerita ke nenek atau kakek boleh, tapi aku tetap gak ngelakuin. Karena itu walaupun di depan kakek nenek itu boleh, nanti di belakang itu pasti ibu itu ada bicara yang gak gimana gitu, kayak udah dibilangin jangan kok malah gitu. Iya, berarti justru malah terjadi adu argumen ya Iya. antara orang tua dengan kakek dan nenek itu. Nah, tentu lingkungan keluarga hal seperti itu masih satu hal yang lumrah. Nah, di era sekarang, kalau kita tarik ke era sekarang begitu, mungkin kalian termasuk generasi Gen Z ya, yang atau generasi strawberry lah katakanlah seperti itu. Tentu penyikapannya dari orang tua akan berbeda dari zaman saya dulu waktu kecil sampai remaja dengan kalian yang dari zaman apa yang benar-benar semuanya serba instan, serba teknologi, semua harus serba cepat. Nah, karakter-karakter yang ditanamkan oleh orang tua kalian untuk membangun kemandirian kalian seperti apa? Dari Kak Rina? Berarti ini kayak gimana aku bisa Betul. mandiri gitu. Yang ditanamkan oleh orang tua kalian agar kalian ini bisa menjadi anak yang mandiri di tengah-tengah era globalisasi, era Gen Z ini yang cenderung, mohon maaf ya, karena banyak penelitian yang mengatakan anak-anak zaman sekarang itu kalau kesenggol dikit mewek. Oh iya. Itu dalam artian kan kurang mandiri. Gimana penyikapannya? Aku di lingkunganku itu jarang ada bentak-bentakan, maksudnya lingkungan yang soft spoken gitulah ibaratnya. Nah, jadinya itu
kayak kalau cuma di sekolah ada gimana ada cekcok sama temen itu emang kadang sering kayak mau nangis karena nggak apa ya nggak di rumah nggak seperti itu, lingkungannya berbeda. Tapi orang tua aku selalu intinya itu selalu nyemangatin kalau emang lingkungan di luar itu beda sama yang di rumah. Mungkin di rumah itu orangnya lebih halus-halus, tapi kalau di luar kamu harus bisa beradaptasi, menyesuaikan sama teman-teman dengan kamu. Karakter yang berbeda-beda. Bahkan dua orang di depan saya ini juga berbeda-beda nih karakternya, saya yakin. Kalau dari Kak Silvi gimana nih orang tua dalam membangun karakter kemandirian dari Kak Silvi? Kalau aku dari kecil udah disuruh ibu kayak mandiri, kayak kan waktu kecil itu waktu masih TK itu pasti ada, seusia aku waktu TK itu kalau sekolah itu pasti ditungguin sama orang tuanya. Nah, ibuku itu ngebiarin aku buat sendirian aja gitu, nggak ditungguin sama orang tua. Nah, itu semakin lama kok diterus-terusin sikap seperti itu. Jadi sampai sebesar ya kalau apa-apa ya selagi aku bisa sendiri, nggak mau bergantung sama orang tua dulu. Nah, buktinya sore hari ini kalian kesini kan bukan dengan orang tua ya? Iya. Dan penuh mandiri dan juga semangat yang sudah terbangun yang luar biasa. Saya yakin juga lewat didikan-didikan dari para pengabu di Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Nah, Mitra Pas tetap bersama kami. Kita akan break sejenak. Mitra Pas tetap bersama kami di Bincang-Bincang Remaja di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, masih ada simak bibir bincang-bincang remaja bersama Forum Anak Kabupaten Pati. Sore hari ini bersama Kak Silvi Khafifah dari SMA PGRI 1 Pati dan juga Kak Rina Widyaningsih dari SMA N2 Pati. Yang keduanya merupakan anggota Divisi Data dan Informasi di Forum Anak Kabupaten Pati. Mitra Pas, Anda bisa bergabung bersama kami untuk juga berdiskusi di sore hari ini, masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901 atau juga bisa lewat telepon di 0295385877. Kak Silvi dan Kak Rina, boleh sambil minum nggak apa-apa, kita santai aja sore hari ini. Nah, sembari bersantai di sore hari ini tentu banyak hal yang ingin disampaikan oleh Kak Silvi dan juga Kak Rina. Nah, ini saya pengen tertarik ini mengulik mengenai divisi data dan informasi begitu ya. Nah, dari divisi ini tugas utama dari kalian berdua ini apa kalau di Foranti? Divisi data dan informasi. Tentu sebagai pengumpul data dan informasi ya. Nah, informasi-informasi seperti apa biasanya yang hadir atau yang Anda kumpulkan? Apakah informasi tentang bullying, apakah informasi tentang mungkin kegiatan-kegiatan tentang remaja di lingkungan sekolah atau seperti apa? Itu bagian tugas, bukan tugas kita kalau menerima laporan-laporan seperti itu. Oh, ada divisi pelaporan ya yang kemarin itu. Kalau yang divisi informasi ini seperti apa? Kita lebih ke peran kedua sesudah pelaporan itu. Kita kayak yang bukan menerima informasi tapi yang sudah menyaring pihak kedua dari setelah divisi pelaporan itu tadi ya. Cukup sibuk juga nih berarti ya. Nah, sejauh ini adakah laporan-laporan yang masuk ke divisi pelaporan kemudian yang sudah kalian saring juga mengenai mungkin adanya problem-problem di keluarga yang dilaporkan oleh teman-teman remaja di Kabupaten Pati ini? Apakah ada? Sejauh ini sih belum ada ya. Berarti kondusif ya Pati ya. Tapi itu kemarin yang viral ada anak-anak remaja yang membawa senjata-senjata tajam yang akhirnya diciduk oleh Polres. Nah, menurut pandangan kalian kenapa bisa seperti itu? Itu kayaknya pengaruh keluarga juga kayaknya. Nah, ini perlu kita bahas. Nah, pengaruh keluarga seperti apa sih? Sejauh mana keluarga bisa membentengi atau memageri anak-anaknya dari hal-hal yang negatif seperti itu atau yang lainnya? Siapa dulu, Kak Silvi barangkali? Kalau dari aku sih, keluarga itu kalau di zaman sekarang kan ada yang namanya
anak street parent. Nah, ini apa bisa dijelaskan? Ini mungkin ada yang belum jelas. Nah, street parent itu kayak orang tua itu menjaga anak. Bisa disimpulkan itu menjaga anak-anak. Seperti kayak ini yang kejadian kemarin itu yang kayak apa sih? Pembacokan. Pembacokan. Nah, itu juga termasuk hal yang di luar street parent. Jadi kayak kita itu orang tua melindungi kita itu dengan itu dengan hal-hal yang salah begitu atau Iya, keliru. Atau mungkin terlalu dimanja, Iya. pokoknya terlalu percaya itu kan juga menjadi masalah sebenarnya. Iya. Nah, kalau dari orang tua kalian menganggap kalian berdua ini sebagai seorang anak yang seperti apa? Tahu nggak? Barangkali terlalu percaya atau justru terlalu diawasi dan lain sebagainya atau seperti apa? Kalau dari aku, kebetulan aku juga anak street parent. Jadi aku selalu diawasi sama orang tua aku. Bahkan kalau pulang sekolah itu udah ada WA dari ibu, suruh pulang, nggak boleh kemana-mana. Ini tadi udah izin ya? Udah Kalau izin. Rina gimana, Kak Rina? Aku selagi kegiatan itu positif, maksudnya itu dalam artian tugas sekolah atau kayak tugas organisasi itu masih boleh dan harus laporan juga, izin. Intinya itu harus pasti pergi kemana, terus ada bukti kalau emang pergi ke situ dan ada acara apa di situ. Dan biasanya kan ada temen yang udah dipercaya sama orang tua, biasanya kalau pergi sama itu, oh ya udah sama itu, gitu. Percaya. Sudah percaya karena Iya. memang jadi orang tua itu juga ada dua sisi, bisa jadi salah, bisa jadi benar, dianggap anaknya seperti itu. Misalnya kalau terlalu mengekang juga salah, Iya. terlalu demokratis, terlalu membebaskan juga salah, apalagi di zaman sekarang ya. Nah, bagaimana juga nih cara orang tua untuk menumbuhkan rasa empati pada anak yang akhir-akhir ini juga mulai berkurang atau menipis nih? Dari Kak Rina. Mungkin orang tua zaman sekarang itu kurang perhatiannya, itu kurang bertanya, kayak misal pulang sekolah itu kan biasanya ada yang ditanya gimana kegiatan hari ini di sekolah, ada yang juga langsung masuk kamar terus main HP. Itu kan kayak kurangnya komunikasi antara dua belah pihak, antara anak dan orang tua. Jadinya Kurang peduli dengan lingkungan itu Iya. juga bisa jadi karena pengaruh komunikasi dari orang tua kepada anak ya. Lingkungan keluarganya juga seperti itu barangkali. Bahkan apa ya, di zaman sekarang banyak orang yang lebih cenderung cuek dengan lingkungan. iya. Kalau kalian di lingkungan kalian sejauh mana sih kalian mengenal juga lingkungan kalian, lingkungan tetangga katakanlah seperti itu, atau cukup di lingkungan keluarga saja untuk kalian bersosialisasi? Untuk saat ini kalau untuk berurusan dengan tetangga-tetangga mungkin Berurusan sama tetangga ini bahasanya. maksudnya kayak memikirkan omongan tetangga itu menurut aku di usia segini tuh belum lah, masih ada orang tua, jadinya masih urusan orang tua. Jadinya kalau ada apa-apa mau tetangga mau bilang gini apa gitu, itu menurut aku untuk aku ikut campur itu belum saatnya. Jadi Bukan, maksud saya begini, maksud saya dengan lingkungan di tetangga kalian yang katakanlah seusia kalian, apakah kalian juga bersosialisasi atau pulang dari sekolah langsung ke rumah terus diam diri di rumah, atau seperti apa sih karakter yang sudah terbangun dalam diri kalian? kalau bersosialisasi mungkin kalau ada acara tertentu kayak 17-an terus Nah, itu wajib ada ikut. ngaji-ngaji apa gitu, ya kadang Solihah ikut. banget ini. Kadang ikut, tapi kalau emang lagi nggak mood atau nggak pengen ikut ya di rumah, Iya, di karena kamar itu aja. privasi ya. Kemudian Iya. kalau Silvi gimana, Kak Silvi? Kalau aku dari keluarga aku sendiri juga jarang sih untuk bersosialisasi sama tetangga. Soalnya di lingkungan rumahku itu tetangganya cukup Itu ya, jadi kayak perumahan begitu ya, yang cenderung katakanlah punya dunia sendiri gitu ya. introvert. Introvert. Itu saya juga introvert loh sebenarnya. Nah, ini yang sudah masuk bertanya di sore hari ini,
Terima kasih dari Yuda di Pati. Selamat sore. Mau tanya bagaimana sih menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua? Nah ini untuk kedua narasumber kita, bagaimana sih untuk menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua kalian? Kalau dari aku sendiri itu kumpul dulu sama orang tua, bincang-bincang dulu mana baiknya dan mana buruknya. Kalau udah nemu hasilnya ya udah dilakuin. Dewasa banget loh ini Kak Silvi, harus dirembuk dulu ya. Iya, soalnya apa-apa itu harus dirembuk dulu, nggak boleh egois gitu. Tapi anak kan punya hak. Iya, kalau kadang kan itu haknya anak itu kadang ditentang sama orang tua kayak nggak usah ambil ini, nggak usah ambil itu gitu. Kan itu butuh juga untuk berbincang-bincang yang baik. Oke, jangan menutup diri dengan orang tua. Kalau Kak Rina gimana? Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau ada perbedaan pendapat dengan orang tua, nah penyikapannya seperti apa? Apa jangan-jangan nggak pernah beda pendapat nih, selalu setuju terus? Kalau aku jarang sih beda pendapat, soalnya lebih ke nurutin orang tua. Males berdebat kalau aku. Males berdebat. Dalam kayak gimana ya? Kayak misalnya orang tua aku pengen aku les di sini, tapi aku nggak pengen. Terus ada kayak gimana ya? Ayo gimana? Ini orang tua kalian dengerin loh. Gimana ya, kayak ada timbal baliknya. Sebenarnya aku pengen les ini gitu, terus orang tua aku kalau kamu mau ini kamu harus ambil ini juga gitu, jadinya imbang. Jadi pilihan aku juga pilihan orang tua gitu. Jadi ada keikutsertaan orang tua dalam pengambilan keputusan ya, tetap. Tapi intinya kan berarti harus musyawarah juga. Iya. Sama seperti Kak Silvi tadi. Nah, di antara sekian banyak anak yang beruntung begitu dengan hadirnya orang tua yang mengasuh, kemudian juga bisa menuruti keinginannya, ada juga loh anak-anak atau teman-teman kita yang kurang seberuntung itu, yang mungkin tidak dalam pengawasan orang tuanya, bahkan dititipkan kepada, mohon maaf, asisten rumah tangga atau pembantu gitu. Nah, kalau hal demikian itu nantinya bisa mengakibatkan seperti apa dalam pembentukan karakternya? Apakah masih tetap bisa menjadi yang diharapkan oleh orang tua atau sesuai dengan yang diharapkan oleh pembantu itu? Kan tergantung juga nih yang mengasuh siapa kan? Kalau dari aku itu banyak sih sekarang itu yang apa-apa tuh diserahin sama asisten rumah tangga kayak baby sister. Kalau menurut aku itu yang kayak baby sister itu kan harus nurut sama apa yang dibilang sama majikannya. Jadi bisa dibilang Gimana? Bisa minum dulu silakan. Dan tentunya banyak hal yang akan kita bahas terus Mitra Pas di sore hari ini mengenai peran keluarga dalam pembentukan karakter. Nah, karakter-karakter yang luar biasa yang Anda simak di sore hari ini, ada Kak Rina dan juga Kak Silvi yang sudah berani untuk tampil di bincang-bincang remaja ini, masih akan terus hadir menemani Anda sore hari ini Mitra Pas seputaran tentang peran keluarga. Dan banyak juga yang nggak punya keluarga di luaran sana, itu kan juga menjadi perhatian kita juga. Nah, terus nanti karakternya seperti apa kalau nggak punya keluarga? Nah, ini akan kita bahas setelah break iklan berikut ini. Tetap bersama kami Mitra Pas di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Selamat sore untuk Anda Mitra Pas yang masih bergabung bersama kami di Bincang-Bincang Remaja, bersama remaja-remaja yang luar biasa di sore hari ini. Yang masih menyapa Anda ada Kak Silvi Khofifah dari SMA PGRI 1 Pati. Kemudian ada Kak Rina Widianingsih dari SMA N2 Pati. Yang keduanya merupakan anggota Divisi Data dan Informasi dari Forum Anak Kabupaten Pati. Sore hari yang cerah ini
yang juga menemani Anda. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877, atau juga bisa simak live audio visual kami Mitra Pas di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, Kak Silvi dan juga Kak Rina menyambung tentang pembahasan kita yang tadi, pembicaraan kita yang tadi, diskusi kita yang tadi mengenai begitu banyak ya, kita tidak menutup mata bahwa begitu banyak anak-anak atau teman-teman kita yang kurang beruntung, dalam tanda kutip, tidak menerima kasih sayang dari keluarga dan akhirnya melampiaskannya di jalanan. Mohon maaf, banyak yang ikut dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip itu sebenarnya kurang baik begitu. Nah, pandangan kalian gimana? Dari aku, Mm-mm. anak yang tidak memiliki keluarga seperti anak yatim atau piatu itu dapat mengalami berbagai masalah dalam perkembangannya, Kak. Masalah ini dapat berupa gangguan emosi, kesulitan dalam berinteraksi sosial, dan rendahnya kepercayaan diri. Mm-mm. Nah, itu yang katakanlah yang tidak punya orang tua ya, karena yatim piatu, dan walhasil nanti bisa mencari ketenangan di tempat yang sebenarnya itu salah. Nah, kalau menurut pandangan Kak Rina gimana? Biasanya anak yang nggak punya keluarga atau yatim piatu tadi itu dia itu tumbuh dengan berbagai kayak bervariasi gitu loh sifat-sifatnya, kayak ada yang tanggung jawab juga, terus ada yang sifat empatinya tinggi karena dia tahu kalau rasanya itu gak punya keluarga itu berat gitu. Kayak dia itu punya rasa empati yang tinggi sesama anak yang mengalami itu gitu. Terus biasanya itu dampak negatifnya itu sulit percaya diri karena kan kurangnya bimbingan dari orang tua. Terus rasa nyamannya itu berkurang gitu. Karena kan nggak ada yang melindungi dia sendirian gitu. Jadinya dia merasa itu dirinya tuh kurang aman ada di lingkungan itu. Terus kesulitan mengatur emosi karena dukungan dari lingkungannya itu kurang gitu. Mudah merasa kesepian juga biasanya. Wah, kasihan ya. Iya. Nah, itu kan yang katakanlah tidak mempunyai ayah dan juga ibu begitu, tapi mungkin masih punya keluarga lain yang bisa menaruh simpati, yang bisa menaruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Tapi ada juga kasusnya anak yang sebenarnya punya orang tua, tapi kemudian mohon maaf broken home. Nah, anaknya ini kan jadi terluntang-lantung begitu, dan walhasil juga mencari ketenangan di jalanan lah, dengan ikut komunitas-komunitas mohon maaf punk dan lain sebagainya. Nah, sepenting apa sih sebenarnya kasih sayang seorang tua atau lingkungan keluarga terhadap anaknya? Kalau menurut aku itu sangat penting sih, soalnya masa depan anak itu juga tergantung kasih sayang dari orang tua. Kalau anak-anak itu kurang kasih sayang dari orang tua, itu kemungkinan dia akan ke jalan yang salah gitu, Kak. Berarti jalan yang benarnya seperti apa? Jalan yang benar kayak dia tuh kayak nurutin kemauan orang tua, masa depannya itu cerah gitu. Oke, kalau dari Kak Rina ada tambahan? Kalau kasih sayang tuh menurutku nggak mempengaruhi anak itu bakal sukses atau enggak ya, karena itu biasanya tergantung sama kemauan diri kita sendiri. Biasanya kalau emang kan anak itu biasanya gimana ya kan. Ini berarti bertolak belakang dengan apa? Ini agak kayaknya agak musuhan dikit ini. Gimana? Berarti tergantung kemauan ya? Iya, kalau menurut Kak Rina ya. Biasanya itu ada anak yang masa depannya udah diatur sedemikian rupa sama orang tuanya, tapi anak itu justru berontak. Iya, nggak mau mengambil keputusan yang diambil sama orang tuanya. Mungkin
dia nggak cocok atau kemampuan dia nggak ada di situ, biasanya seperti itu. Nah, itulah kenapa orang-orang tua dulu itu memberi wejangan kepada kita itu untuk tidak kagetan bahwa di dunia ini ada beraneka ragam karakter manusia yang justru dikasih kasih sayang sedemikian rupa banyaknya, justru malah berontak karena merasa wah ini kok sidik-sidik kok harus nurut, harus seperti ini seperti itu juga berontak. Ada juga yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, yang idealnya kalau menurut dari kalian, idealnya menurut kalian itu sosok seorang tua itu harus mempunyai sikap yang seperti apa? Ini saya yakin jawabannya beda ini dua orang ini. Orang tua itu harusnya seperti ini loh. Ini anggap aja sebagai ruang curhat lah kalian. Kak Silvi dulu. Kalau menurut aku gimana tadi? Orang tua kan ada berbagai banyak karakter begitu ya, dan kemudian wejangan-wejangan orang tua itu mengatur kita bahwa kita tidak boleh kagetan dan lain sebagainya. Nah, idealnya menurut pandangan Kak Silvi, orang tua itu harus seperti apa? Dari A sampai Z nih. Idealnya seperti apa? Kalau menurut aku itu orang tua itu harus sering buat deplak sama anak. Kayak dia itu nggak miskomunikasi juga. Harus mengerti juga sama kemauan anak, keadaan anak, itu juga perlu gitu. Oke, kalau Kak Rina, sosok orang tua yang diimpi-impikan oleh Kak Rina ini idealnya harusnya seperti apa? Yang nggak banyak nuntut, yang selalu ngasih hak suara atau seperti apa? Menuntut itu hal wajar ya kalau buat orang tua. Menarik gini, menuntut itu hal wajar. Iya wajar, soalnya orang tua itu punya pilihan. Dan kita sebagai anak bukannya harus menuruti pilihan itu, tetapi biasanya pilihan orang tua kan yang dipilihkan yang terbaik. Iya, gitu yang terbaik. Ya gitu. Ya gitu pokoknya. Itu artinya pada dasarnya juga kalian kan juga beranggapan sama bahwa ada ruang intensif di situ di mana seorang anak dan juga orang tua itu harus ada titik temu ya. Iya. Tuntutan itu juga kadang bisa dilaksanakan, kadang juga enggak, dan itu harus ada titik temu. Iya. Nah, semakin dewasa kalian nanti juga akan semakin berkembang juga nih untuk wawasannya mengenai bahwa pandangan-pandangan mengenai banyak anak yang seusia kalian ini juga banyak menuntut kepada orang tua juga banyak. Iya. Bahkan ada juga yang nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan motor, katakanlah seperti itu. Jangan-jangan kalian juga seperti itu? Enggak? Enggak ya? Enggak. Aman ya? Aman. Kalau nggak aman nanti saya kasih tahu sama pihak Foranti loh. Tapi terkadang kan ada kemauan mau sesuatu gitu. Ya itu harus. Tapi kadang orang tua itu bukannya nggak mau nurutin, tapi kalau kata orang tuaku sebentar ya ibu usaha dulu gitu. Dan kita sebagai anak itu harus juga ada ibaratnya itu feedback lah. Kayak orang tua ngasih ini, kita harus ngasih feedback yang nilai bagus atau apa gitu, yang bisa menggantikan apa yang udah dikeluarkan orang tua tadi. Ibaratnya membuat hatinya sama-sama senang lah gitu. Kita dapat barang yang kita mau, orang tua juga dapat apa yang dia harapkan dari kita gitu. Iya. Saya barusan tadi juga membaca begitu, ada satu quote yang juga menarik. Ada seorang ibu yang ditanya, ada nggak sih Bu yang lebih sakit daripada melahirkan seorang anak? Ternyata jawabannya ada, yaitu dibentak oleh anak. Pernah nggak kalian bentak orang tua? Jujur Li ini. Kalau dari aku pribadi itu pasti pernah. Pernah ya? Saya ini jujur-jujuran Iya, ya Kak. jujur. Itu tuh sebelum aku dewasa, sebelum aku mengerti kalau orang tua itu kalau dibentak hatinya sakit. Dulu itu aku pernah bentak ibu aku. Tapi aku bentaknya itu pagi, terus malamnya itu aku kayak ngerasa bersalah, kayak kasihan ya ibu pada udah ngelahirin aku sampai yang besar aku sakit malah loh itu. Iya. Makanya itu Kak.
Nah, kalau Kak Rina ini kayaknya nggak pernah bentakin. Pernah. Oh pernah ternyata. Apa sering? Ya pernah. Walaupun keluargaku tuh gak pernah yang marah-marah sampai nada tinggi, tapi gak tahu aku ini turun dari mana. Aku itu kasar gitu. Kedua orang tua itu halus semua, tapi gak tahu ini dari mana itu. Mungkin bahasanya bukan kasar, tapi iya, berkemauan tinggi gitu ya. Berkemauan tinggi. Visioner gitu. Bahasanya. Emosionalku lebih tinggi gitu. Oh gitu ya. Hati-hati loh, nanti bisa wah bahaya. Nah, Kak Silvi dan juga Kak Rina, kita harus break sejenak. Nanti kita akan kembali ke closing statement setelah break iklan ya. Tetap bersama kami Mitra Pas di Bibir Bincang-Bincang Remaja dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Pas. Sore hari yang luar biasa Mitra Pas, di sore hari ini di Bincang-Bincang Remaja masih menyapa Anda di sisa waktu yang ada ini. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati, narasumber kita yang luar biasa ada Kak Silvi Khofifah dari SMA PGRI 1 Pati, kemudian juga Kak Rina Widianingsi dari SMAN 2 Pati. Dan Mitra Pas, kita masih membahas mengenai peran keluarga dalam membentukan karakter anak Mitra Pas di sore hari ini. Tentunya di sesi yang terakhir ini saya ingin mendengar penekanan atau juga closing statement dari adik-adik yang luar biasa mengenai peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Nah, penekanannya dari pembahasan kita di sore hari ini dari Kak Silvi gimana? Mengenai keluarga itu harus seperti ini atau seperti apa? Keluarga itu menurut aku harus saling perhatian satu sama lain. Kayak orang tua itu harus ngasih kasih sayang kepada anak, begitupun anak. Harus ada timbal balik kasih sayang. Iya. Itulah pentingnya berdiskusi, karena saya yakin juga di usia kalian yang sudah SMA ini juga sering diajak diskusi dong ya. Iya. Sering diajak diskusi, ruang-ruang diskusi, kemudian juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Itu juga menjadi hal yang membangun karakter anak untuk lebih dewasa dan juga lebih bisa menghormati dan menghargai pandangan orang lain juga. Nah, sejauh ini sampai saat ini ada gak sih keinginan orang tua yang belum terlaksana dan ada. itu menjadi cita-cita juga dari kalian? Ada pastinya. Kak Rina dulu nih. Apa ya? Apa keinginan orang tua yang belum terlaksana sampai saat ini? Menikah, jangan dulu. Gimana? Dari segi apa ini? Ya, barangkali menjadi keinginan inti yang itu selalu diucapkan oleh orang tua kepada Kak Rina, yang itu juga selalu melecut semangat dari Kak Rina, yang pada akhirnya wah ini harus tercapai, tapi sampai saat ini belum tercapai. Apakah ada? Nilai sih. Nilai? Masalah nih. Kenapa nilainya sekarang bagus kan? Iya bagus, tapi sombong. Dulu tuh SMP tuh masuk 3 besar, tapi semenjak SMA ini turun. Mungkin dari situ orang tuaku juga mungkin ada rasa kecewa, kok kenapa nilainya semakin SMA semakin kelas mau lulus kok nilainya semakin kurang bagus gitu. Iya, maksudnya kalah gitu dengan yang lain yang dulunya masuk mungkin 3 besar, sekarang bahkan 5 besar gak masuk gitu. Waduh, ini PR berat juga Iya. ini. Harus dimaksimalkan di sisa waktu yang ada. Kemudian kalau Kak Silvi? Hampir sama kayak Arina. Aku dari waktu SMP itu udah disuruh untuk dapat peringkat 1 sama orang tua. Tapi itu bukan satu tuntutan kan ya kalau dari pandangan, tapi lebih ke penyemangat ya. Iya, sebagai penyemangat. Aku dari SMP itu selalu bertahan di angka 2 sampai sekarang. Gak pernah ningkat-ningkat, kayak aku tuh harus dapat ranking 1 tuh kayak gimana gitu. Spesialis runner up ini. Orang tuh selalu kayak kalau kamu ranking 1, apapun yang kamu mau tak beliin gitu. Tapi aku kayak
aku tuh udah semangat Mm-mm. di awal, malas di akhir. Nah, Gitu, Kak. itu perlu dirubah, harus semangat Iya. terus. Dan ini banyak yang nyaksikan juga di sore hari ini, jadi harus semangat terus. Iya. Yang terakhir di sore hari ini, karena waktu kita ini sebenarnya sudah kelewat 1 menit, pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya di luaran sana, pesan-pesannya seperti apa dalam memposisikan diri dalam keluarga untuk closing statement ini. Kalau menurut aku jangan pernah membentak orang tua. Jangan pernah membentak orang tua. Iya, itu akan membuat jalannya itu semakin susah gitu, Wah, Kak. ini dalam loh ini. Walaupun susah harus dilakukan. Iya. Kak Rina, untuk pesan-pesannya di sore hari ini. Sama juga, jangan sering menyakiti hati Mm-mm. orang tua, walaupun aku sendiri masih sering ya ibu, maaf. Aduh, ini kenapa jadi tempat curhat ini? Jangan nangis, jangan nangis. Enggak dong. Ya, jangan buat ibu bapak kecewa juga. Mm-mm. Tetap semangat walaupun kurang dukungan dari orang sekitar. Apalagi? Udah. Udah. Ada tambahan Kak Silvi untuk penutup, kalimat-kalimat penutup di sore hari ini? Kemudian enggak sih? Udah, cukup? Udah, cukup. Cukup ya? Ya. Iya. Nah, kalau belum cukup nanti kapan-kapan balik lagi ke sini. Kita bincang-bincang lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Silvi dan juga Kak Rina sudah menemani dan berbagi cerita di sore hari ini yang luar biasa. Sukses selalu untuk kalian. Ya. Dan itu tadi, jangan bentak orang tua. Terima kasih, selamat sore dan juga sukses selalu. Selamat sore, terima Terima kasih. Oke Mitra Pas, demikian akhir dari perjumpaan kita dalam Bincang-Bincang Remaja di edisi hari ini. Terima kasih untuk atensinya dan mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini juga selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ovi pamit, selamat sore, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.